Nah, kami di Pondok Pesantren kebetulan memproduksi kopi, Pak. Jadi kopi kami ini basisnya adalah basis religi. Jadi pesantren yang memproduksi kopi gitu ya, yang memproduksi adalah para santri, kemudian hasil produksinya dijual ke pasar, dan tentu kalau sudah masuk di pasar yang namanya persaingan kopi pasti akan berhadapan dengan dua kopi raksasa besar. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin kita berpikir untuk mengikuti persaingan itu? Jangan. Maka kemudian strategi kami adalah Blue Ocean Strategy. Kami coba untuk membuat sebuah pasar baru dengan menyasar satu segmen, gitu ya. Yang segmen itu mereka susah untuk bisa masuk. Kita bikin komunitas, namanya gerakan One Pesantren, One Produk. Ada kita bikin program TPS, Terminal Perpulakan Santri. Itu ada produk-produk kopi dari kami, kemudian kita memenuhi suplai kebutuhan pesantren-pesantren yang ada di sekitar kita, yang pesantren itu sulit untuk bisa dimasukin oleh perusahaan-perusahaan gajah tadi itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Management, sebagai founder dari EBC atau Ethno Business Consulting. Apa itu Ethno Business Consulting? Mungkin saya perlu memperkenalkan dulu. Ethno Business Consulting adalah sebuah perusahaan konsultan yang misinya adalah meningkatkan sumber daya manusia perusahaan agar dapat mendengar kebutuhan pelanggan, kemudian merancang solusi, membuat prototipe produk atau jasa, dan mempresentasikannya kepada pelanggan dengan kekuatan inovasi untuk mendorong kinerja bisnis pada situasi pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Pertanyaan yang sering harus dijawab adalah, kalau kita punya usaha atau kita punya perusahaan, apakah perusahaan Anda atau perusahaan kita siap menghadapi persaingan pasca COVID pandemik? Sudah atau belum? Di sini EBC atau Ethno Business Consulting siap untuk bekerja sama membantu Anda dalam mengatasi berbagai macam kesulitan pasca pandemi. Kemudian apa yang EBC atau Ethno Business Consulting tawarkan kepada Anda? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan inovatif, meningkatkan kesadaran berinovasi dengan menggali bakat-bakat internal perusahaan Anda untuk mendengar kebutuhan, merancang solusi, membuat prototipe produk atau jasa yang baru yang sesuai dengan perubahan pasar saat ini, dengan melalui berbagai macam seminar, lokakarya, dan panduan kualitas di perusahaan Anda. Kita juga menawarkan desain baru untuk proses bisnis. Desain proses bisnis baru akan tetap bisa mengikuti kebutuhan pelanggan yang berfokus pada inovasi melalui pengembangan proyek baru. Menarik, EBC kali ini kita sebagai bentuk dari tanggung jawab pada masyarakat, EBC akan menggelar acara live IG dengan tajuk EBC Talk. EBC Talk kita akan mengundang banyak pembicara baik itu internal dari EBC maupun tamu-tamu yang akan kita undang di acara ini, yang tentu saja memiliki kapasitas yang cukup bagus, baik itu di dunia usaha, tentang ekonomi syariah, marketing, bercerita tentang bulan Ramadan karena ini adalah tentang bulan suci Ramadan, kemudian membahas tentang ayat-ayat ekonomi dan ayat-ayat entrepreneur, tentang pariwisata, BUMDes, dan lain sebagainya. Menarik, kali ini kita akan
mengundang Bapak Heri Cahyo Bagus Setiawan, SPD, MSM. Beliau adalah pakar entrepreneur marketing yang juga co-founder dari EBC. Bentar kita coba untuk invite dulu. Kita tunggu. Kita berharap Pak Heri bisa segera gabung. Kita tunggu Pak Heri. Beliau, Pak Heri ini adalah pakar entrepreneur marketing yang juga co-founder dari EBC. Assalamualaikum, Pak Heri. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak Beni. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak Beni? Pak Heri, selamat menyambut hari Lebaran. Ramadan. Ini hari pertama Pak Heri ya? Hari pertama. Hari pertama ini jadi imam di rumah. Wah, luar biasa. Berjamaah dengan istri dan anak. Luar biasa. Itu juga nggak kalah penting itu Pak. Luar biasa. Iya, harus. Sampaikan Pak Heri bahwa kita punya acara yang baru yaitu EBC Talk dari Ethno Consulting, di mana kita akan sering mengundang ahli-ahli pakar tentang ekonomi, pariwisata, tentang BUMDes, atau tentang topik-topik keagamaan tentang Ramadan, ayat-ayat ekonomi, dan lain sebagainya. Spesial karena hari perdana dan dibuka oleh Pak Heri Cahyo Bagus Setiawan. Siap. Mungkin topik yang akan kita ambil hari ini Pak Heri yaitu tentang riset bagi pengusaha. Mungkin Pak Heri bisa di pengusaha. Silakan Pak Heri. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam semua. Pak Beni, host dari EBC. EBC itu Ethno Business Consultant. Wah, gagah, keren. Terima kasih Pak Beni sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya pada malam hari ini. Luar biasa, malam-malam bicara soal riset. Tapi risetnya adalah untuk dunia usaha, riset dalam dunia entrepreneur. Menarik karena pada dasarnya setiap manusia ini adalah diciptakan untuk selalu melakukan yang namanya riset. Apalagi kalau kemudian riset itu dikaitkan dalam dunia entrepreneur, dalam dunia pengusaha, maka riset adalah sesuatu yang amat sangat penting. Jangankan kalau urusan bisnis dan urusan dunia usaha, orang mau nikah, orang mau kawin itu juga butuh riset. Luar biasa. Ya, orang mau menikah juga butuh riset, apalagi adalah untuk urusan bisnis. Nah, sehingga riset itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pengusaha. Apa makna riset bagi dunia usaha? Pertama, riset bagi dunia usaha, utamanya di dunia usaha mikro UMKM, maka kebutuhan riset itu adalah untuk menjawab kepada siapa produk ini dimunculkan, kepada siapa produk ini akan dibuat. Nah, itu melalui proses riset. Karena pada dasarnya kita tidak akan mungkin membuat sesuatu, menciptakan produk tanpa ada pasarnya. Nah, karena itu dibutuhkan yang namanya riset. Begitu Pak Ben. Wah, luar biasa, luar biasa. Jadi penting ya Pak ya, kalau tanpa riset sangat penting. Kita akan kebingungan nanti untuk membuat produk atau jasanya. Yes, betul. Mau kawin aja butuh riset Pak Beni. Ya? Biar nggak salah. Iya loh. Dulu bagaimana dulu Sayyidah Khadijah ketika ingin meminang
Nabi Muhammad SAW itu juga melakukan proses riset. Wah, nanti akan saya sampaikan pada diskusi malam hari ini. Pemirsa, riset sangat penting karena kita itu dan kita akan menentukan produk yang sesuai kebutuhan mereka. Sekarang pertanyaannya Pak Heri, bagaimana cara melakukan riset itu Pak? Kan ya, menarik. Buat riset. Pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana dan di mana peranan sebuah riset dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, dalam dunia entrepreneur. Pertama, kembali lagi pada awal tadi yang sudah saya sampaikan bahwa urusan riset ini adalah urusan yang amat sangat penting, utamanya adalah para UMKM. Kebanyakan UMKM kita ini adalah bisa memproduksi barang tetapi tidak bisa menjual. Nah, permasalahan kenapa itu bisa sampai terjadi? Karena UMKM memproduksi sesuatu tanpa ada dasar riset. Dasarnya adalah saya suka membuat kerajinan A. Saya akan buat kerajinan A, lalu saya lempar ke pasar. Alhasil apa yang terjadi? Tidak ada satu permintaan. Kenapa? Karena tidak dilakukan atas dasar kebutuhan apa yang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Tiba-tiba UMKM kita memproduksi sesuatu yang belum tentu ada pasarnya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan untuk kedepannya. Jangan berdasarkan ego, tetapi melakukan sebuah usaha harus berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah realitas. Jadi ada nilai ada satu pemikiran bahwa kita ini ada usaha adalah untuk memenuhi kebutuhan publik. Maka yang harus dilakukan adalah kita melihat publik terlebih dahulu. Nah, publik apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh publik, gitu kan? Nah, baru disitulah kemudian kita ingin tahu apa yang diinginkan. Nah, disitulah yang namanya peranan sebuah riset. Itu Pak Ben. Iya, menarik sekali. Memang sering kalau menurut hanya 30% dari pengusaha baru itu bertahan. Selebihnya memang mereka gagal bertahan. Saya setuju kalau kan salah satu adalah karena mereka cenderung hanya pandai membuat tapi tidak bisa memasarkan. Kalau tadi disampaikan Pak Heri, ia tidak memasarkan karena memang bukan kebutuhan dari customer. Mungkin terlebih lagi Pak Heri, saat ini kan terjadi perpindahan pasar. Betul. Signifikan ya Pak, karena pandemi ini. Betul. Mungkin itu berpengaruh mungkin Pak ya? Sangat berpengaruh, apalagi kemudian di saat situasi pandemi seperti ini, kalau kemudian pengusaha, ya lagi-lagi kalau baik itu pengusaha kecil maupun pengusaha besar, lagi-lagi kalau dia memikirkan ego, ya idealis, ya bahwa kemampuan saya membuat A, saya akan jual A. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan. Padahal realita yang dibutuhkan oleh masyarakat kita adalah sesuatu yang cepat berubah. Dulu yang namanya masker itu sangat jarang orang melakukan pembelian. Mungkin beli hanya untuk kebutuhan karena mungkin untuk bersih-bersih rumah. Baru mereka melakukan pembelian masker. Tapi sekarang ya jangankan untuk bersih-bersih rumah, untuk mau masuk rumah aja sudah harus pakai masker. Sehingga mau tidak mau seorang pengusaha baik kecil, besar maupun pengusaha yang sudah berkembang, mau tidak mau dia harus bisa membaca realitas dan tidak boleh ego tadi itu ya. Tidak boleh ego bahwa kemampuan saya adalah membuat produk kerajinan A, maka saya harus bisa menjual produk kerajinan A. Ini tidak bisa. Ini namanya ego. Harus berdasarkan realitas. Nah, realitas itu bagaimana kita bisa mengetahui? Untuk mengetahui realitas yang berkembang dan yang terjadi di masyarakat adalah kita harus melalui proses pengamatan, melihat. Nah, riset itu kan
riset itu kan tidak monoton sesuatu yang harus dilakukan di lab. Tapi riset itu adalah salah satu metodenya adalah dengan melakukan sebuah observasi, pengamatan. Dilihat, oh hari ini masyarakat sedang membutuhkan produk A. Kebutuhan vitamin cukup tinggi untuk masyarakat kita. Sehingga yang tadinya itu adalah mereka membuat satu produk, dan kemudian produknya itu pada saat situasi pandemi itu tidak ada pembelian, maka mau tidak mau seorang pengusaha yang cerdas adalah dia lalu kemudian melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Lah disitulah dia kemudian cepat untuk menangkap sebuah peluang itu dengan yaitu tadi berdasarkan berdasarkan data yang ada di lapangan. Nah, untuk mendapatkan itu maka dibutuhkan riset. Kira-kira itu Pak Denny. Mantap sekali konteks membaca yang disampaikan oleh Pak Heri atau Gus Heri. Puasa seperti ini, Gus Heri memberikan tips untuk melakukan riset dengan membaca. Tadi saya rasakan ada kata-kata mengamati, melihat, dan terhadap pasar. Nah ini memang saya lihat tidak banyak pengusaha kita yang melakukan itu. Tadi mereka disampaikan juga Pak Heri untuk terjebak untuk segera memproduksi apa yang dia inginkan. Walhasil mereka tidak bisa menjual. Sekarang mungkin kita diberikan tips kan observasi atau pengamatan, itu kan berbagai macam cara ya Pak Heri. Yes. Mungkin bisa sedikit memberikan tips kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini, yang ini acara perdana yang insya Allah ke depan kita tambah terus waktunya dan periodikalnya. Silakan Pak. Menarik. Yang pertama yang harus dilakukan bagi para pengusaha, utamanya pada saat Ramadan, itu adalah satu, berprinsip bahwa ketika saya melakukan sesuatu, maka dasarnya adalah sebuah data. Gitu ya. Jadi tidak monoton bahwa saya punya keterampilan A, saya akan membuat produk A. Lalu kemudian saya jual. Di situ tidak ada marketnya, tidak ada pasarnya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penumpukan barang karena barang tidak ada peminatnya. Nah, itu harus dihindari. Yang harus dihindari adalah kita berkutat pada ego kita, ego yang dikuatkan dengan kemampuan, merasa mampu saya membuat produk tersebut, sehingga mau tidak mau saya harus menjual ini. Nah, ini memaksakan sesuatu yang tidak ada keuntungannya. Sehingga di situ kalau kemudian pengusaha itu masih berkutat pada berdasarkan kemampuan dan keterampilannya, memaksakan egonya, maka yang terjadi adalah dia tidak akan berkembang. Nah, apa yang harus dilakukan? Contoh misalnya, pada saat situasi pandemi, orang kemudian para pengusaha pengrajin batik, gitu ya. Pengrajin batik yang cerdas, maka dia akan melihat bahwa masker itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga disitulah dia bisa melakukan sebuah inovasi. Apa inovasinya? Membuat masker dari kain batiknya tadi itu. Memang bahan dasar yang diproduksi adalah tetap sama, gitu ya. Menggunakan bahan dasar yang sama, tetapi produk hasil olahannya akan kemudian menjadi berbeda. Nah, kalau dia bisa memanfaatkan itu, melihat peluang dan melihat satu kesempatan yang baik untuk kita melakukan perubahan orientasi dalam pembuatan produk ketika dalam situasi saat ini, maka kita akan minimal kita bertahan. Tetapi kalau kita memaksakan, ya biarkan pandemi, nanti juga pandemi selesai sendiri ya, kita nggak pernah tahu sampai kapan pandemi ini terus berjalan. Sehingga mau tidak mau kita harus melihat, istilahnya adalah dalam bahasa akademik adalah kita melakukan sesuatu adalah berbasis utilitas.
apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita lah. Di situ kita harus bisa memberikan sesuatu yang bisa mereka terima. Jadi nggak boleh ego kita, saya hanya bisa membuat peci dari bahan rajutan misalnya seperti itu. Ya zaman sekarang kan sudah sangat berubah ya gitu ya. Kalau mau memaksakan dengan kreativitas yang dia miliki, keterampilan yang dia miliki, lalu kemudian itu menjadi produk dan dijual, sedangkan tidak ada pasarnya, kenapa harus diteruskan seperti itu? Lebih baik berhenti, berpikir bagaimana mereorientasikan produk yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk bisa mencapai satu titik informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dibutuhkan yang namanya riset. Nah, riset itu tidak mahal. Kadang orang berpikir, riset itu mahal dan lama, gitu kan? Ternyata kan enggak. Riset itu kan sesuatu yang amat murah sebenarnya. Misalkan kita bisa mengetahui dengan cara apa kita melakukan riset. Kita kumpul-kumpul dengan teman-teman kita itu, kalau kita niatkan saya akan kumpul dengan teman-teman saya. Di situ saya akan memerankan diri selain sebagai teman, saya ingin melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman itu. Nah, dari situ kalau dia kemudian diniatkan saya melakukan riset untuk kebutuhan bisnis saya, maka saya yakin pasti akan ketemu jalan keluar kebuntuan pasar tadi itu. Jadi riset lagi-lagi amat sangat penting. Kira-kira itu Pak Heri. Bagus sekali Pak Heri. Saya mencatat banyak sekali nilai tambah yang disampaikan, mulai dari riset tidak mahal, menghindari penumpukan barang, kemudian kita bisa mengcapture atau menangkap kebutuhan market. Terus saya pernah membahas Pak Heri itu tentang Blue Ocean Strategi. Wah, itu keren banget Pak, saya pernah baca. Bapak sampaikan bahwa kita harus memiliki nilai tambah setelah terhadap produk kita, sehingga produk kita itu bisa bersaing dengan sangat cantik. Jadi tidak terjebak pada istilah jebakan komoditas, sehingga harus saling banting harga dan lain sebagainya. Mungkin Pak Heri bisa sedikit menceritakan tentang Blue Ocean tadi Pak Heri. Ya, Blue Ocean itu adalah satu strategi ya, salah satu strategi yang memang kemudian diciptakan ketika terjadi sebuah persaingan. Selama ini kalau kita melihat persaingan yang ada di luar itu adalah persaingan yang menggebu-gebu, persaingan yang berapi-api. Apa persaingan yang berapi-api? Itu adalah gencar-gencaran promosi, kemudian gencar-gencaran saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Bahwa beli 2 bonus 1, kemudian kompetitor bilang, oh beli di produk saya, beli 3 dapat 10. Nah, itu namanya persaingan yang tidak sehat. Itu yang disebut sebagai Red Ocean Strategy. Jadi persaingan yang berdarah-darah. Nah, apa contohnya kalau di Indonesia? Contoh misalnya satu perusahaan kopi ternama gitu ya di Indonesia itu ketika mengalami puncaknya gitu ya, kesuksesan dalam menguasai pasar, kemudian muncul yang namanya kompetitor, persaingan. Nah, kompetitor ini kebetulan dia perusahaan gajah, sehingga dia membuat sebuah strategi. Nah, strateginya adalah menggencar, memberikan bonus dan lain sebagainya. Nah, saya yakin Pak Benny juga bisa tahu itu perusahaan apa. Nah, itulah yang kemudian saya sebut sebagai Red Ocean. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin ketika sebuah UMKM itu memunculkan sebuah produk, lalu kemudian dia ikut larut dalam sebuah persaingan yang disebut dengan Red Ocean, maka kalau kemudian dia mengikuti alur persaingan, yang terjadi adalah dia akan mati sebelum bersaing. Karena sebetulnya kalau bicara soal strategi Blue Ocean ataupun Red Ocean, ini adalah terkait dengan ilmu marketing. Nah, apa perbedaan marketing dengan entrepreneur? Nah, entrepreneurship itu adalah sebuah semangat, tetapi kalau marketing itu adalah sebuah ilmu bersaing. Nah, lagi-lagi urusan persaingan itu dibutuhkan kecakapan dalam melihat sebuah
realitas, dan ini harus punya ilmunya, namanya marketing. Nah, Blue Ocean apa? Blue Ocean itu adalah sebuah strategi yang memberikan satu nilai, memberikan value agar dia bisa tetap bertahan meskipun dia tidak mengikuti persaingan yang berapi-api tadi itu. Gitu, Pak. Nah, itu yang disebut dengan Blue Ocean Strategy. Jadi dia berusaha untuk menciptakan satu pasar tersendiri di mana pasar itu tidak tersentuh oleh pasar yang lain. Ketika perusahaan gajah ketemu dengan perusahaan gajah, gitu ya Pak ya? Iya. Perusahaan gajah ketemu dengan perusahaan gajah, mereka bersaing, sedangkan kita yang UKM misalnya, yang usaha kecil, kita mau ikut-ikutan bersaing itu sudah salah. Jangankan kita melakukan persaingan, berpikir untuk ikut bersaing itu sudah salah, langkah yang sangat salah. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah membuat yang namanya pasar baru yang belum tersentuh oleh mereka, kita masukin. Nah, itu namanya Blue Ocean Strategy. Contoh konkretnya adalah, boleh sebut merek ya? Contoh misalnya, kalau Bapak penikmat kopi pasti tahu perusahaan raksasa kopi itu apa gitu ya. Nah, kami di Pondok Pesantren kebetulan memproduksi kopi, Pak. Jadi kopi kami ini basisnya adalah basis religi. Jadi pesantren yang memproduksi kopi gitu ya. Yang memproduksi adalah para santri, kemudian hasil produksinya dijual ke pasar, dan tentu kalau sudah masuk di pasar yang namanya persaingan kopi pasti akan berhadapan dengan dua kopi raksasa besar. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin kita berpikir untuk mengikuti persaingan itu? Jangan. Maka kemudian strategi kami adalah Blue Ocean Strategy. Kami coba untuk membuat sebuah pasar baru dengan menyasar satu segmen, gitu ya. Yang segmen itu mereka susah untuk bisa masuk. Kita bikin komunitas, namanya gerakan One Pesantren, One Produk. Ada, kita bikin program TPS, Terminal Perpulakan Santri. Itu ada produk-produk kopi dari kami, kemudian kita memenuhi suplai kebutuhan pesantren-pesantren yang ada di sekitar kita, yang pesantren itu sulit untuk bisa dimasukin oleh perusahaan-perusahaan gajah tadi itu. Nah, kita masuk di situ. Artinya apa? Kita tidak ikut-ikutan berperang tadi melawan perusahaan gajah dengan perusahaan gajah, tetapi kita tetap bisa melakukan proses produksi, tapi pasarnya kita harus bisa berbeda. Nah, itu yang disebut dengan strategi. Luar biasa. Tadinya itu kita orang awam kalau melihat untuk masuk ke suatu pasar kita harus harga murah. Itu ternyata banyak sekali strategi lain yang lebih cerdas, di antaranya adalah Blue Ocean Strategy. Sebelum dilanjut Pak, saya akan menginformasikan kepada para pemirsa IG Live ini, insya Allah kita akan sering menayangkan yang namanya ABC Talk, yaitu Talk yang akan membahas tentang kewirausahaan, tentang BUMDes, tentang atau cerita tentang yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan, yaitu ayat-ayat ekonomi atau ayat-ayat entrepreneur dan lain sebagainya. Insya Allah apa yang kita sampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Seperti itu ya Pak Heri. Siap, Pak Beni. Sedikit mengelaborasi sedikit Pak Heri. Siap. Sampai 10 menit lagi ke depan. Ini sudah mulai gayeng soalnya. Padahal janjinya 5 menit tadi ya. Kalau sudah ketemu pakar itu akan beda kitanya Pak Heri. Ya, oke, siap. Makin malam makin asik. Saya tertarik strategi untuk masuk ke sebuah pasar. Bahkan tadi Pak Heri sampaikan jangan berpasar yang sama, di mana para gajah itu sedang beradu.
Karena hanya merencanakan saja kita sudah kalah tadi sama Pak Heri. Kita harus membuat pasar baru. Lah ini menarik Pak, membuat pasar baru. Mungkin gimana Pak kiatnya membuat pasar baru yang hubungannya dengan tadi di awal kita berbicara tentang riset. Ini mesti ada hubungannya nih. Pasti, betul. Satu, melihat sebuah potensi Pak. Tentunya kita melihat potensi. Bagaimana kita bisa mengetahui potensi riset? Lagi-lagi kita dukungan sebuah peranan riset. Apa yang harus dilakukan? Maka kita melihat satu potensi, Pak. Ya, potensi apa? Potensi kemampuan produk kita. Ya, potensi produk kita untuk bisa diterima itu seberapa besar? Sebenarnya kita ini punya produk itu punya potensi diterima nggak sih? Gitu. Jawabannya adalah punya potensi. Tapi, nah ada tapinya. Ketika kita melakukan sebuah survei begitu ya kepada masyarakat, orang-orang di pasar gitu ya, kita tanya sebenarnya produk ini bisa layak dikonsumsi orang tidak gitu. Ya orang mengatakan sangat cocok Pak, sangat pas untuk dikonsumsi. Mulai dari taste-nya itu bisa diterima. Hanya adalah pada sebuah harga. Nah lagi kalau sudah masuk persaingan itu ada sebuah harga Pak. Harganya bagaimana? Harganya Bapak terlalu tinggi. Saya bilang bukan soal harga yang terlalu tinggi gitu ya, tetapi lagi-lagi ini adalah soal persaingan. Mereka banting harga. Nah kami bukan berarti kami ego, tetapi kami berusaha untuk memposisikan di situ. Kemudian kita memposisikan, oh ternyata produk kami ini adalah produk yang pantas untuk dikonsumsi. Nah, karena pantas dikonsumsi, maka kemudian problemnya adalah soal price, harga yang dianggap terlalu tinggi. Karena memang persaingannya, umumnya produk kopi itu adalah harganya di bawah Rp1.000 untuk satu saset. Tapi kami kopi pesantren ini ya, kopi mahkota itu ya, mahkota raja itu kita jualnya harganya adalah 1.500. 500 ini tentu bagi mereka adalah sebuah harga yang sangat tinggi. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bapak tetap meneruskan dengan harga segitu? Tetap. Kalau produk ini bisa diterima secara taste, yang menjadi permasalahan itu adalah karena faktor harga, maka kemudian kita munculkan sebuah rumusan strategi baru. Berarti produk kita ini adalah produk eksklusif. Kita tidak bisa kemudian kita jual ke pasar tradisional yang notabene orang beli itu adalah mencari barang harga-harga yang murah. Maka kita bikin pasar yang eksklusif. Nah, disitulah penciptaan sebuah pasar baru, Pak. Jadi kita mulai dari desainnya, kemasannya, kemudian penataan di dalam body bag-nya itu juga kita tata sebagus mungkin, semenarik mungkin, sehingga kita ketika dipegang oleh orang ini pantas diberikan harga yang sangat mahal. Nah, kami bukan hanya membuka segmen pasar baru di kalangan pesantren Pak Beni, tetapi kami di produk kopi Mahkota Raja yang diproduksi oleh pesantren Mukmin Mandiri ini adalah menciptakan banyak pasar. Kami juga menciptakan pasar eksklusif. Siapa pasar eksklusif itu? Ya, mereka para profesional yang menurut hasil survei kami, hasil riset kami itu adalah bahwa orang membeli produk kami ini adalah bukan karena faktor harga. Berapapun dia akan beli. Wah, inilah pentingnya sebuah riset itu kemudian. Kalau kita tidak melakukan riset, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi motivasi mereka dalam berbelanja. Nah, disinilah peranan riset itu menjadi sangat penting. Kami bisa tahu memposisikan, kita bisa melihat barang kita ini pantas diberikan harga berapa ya karena riset. Bagaimana mestinya melihat motivasi orang beli itu karena apa sih untuk produk kami yang kemasannya seperti ini dan kami berikan harga yang mahal. Kenapa masih banyak orang yang beli? Itu kan justru kemudian menjadi pertanyaan. Pertanyaan tentunya yang sangat mendukung untuk kita berperforman gitu kan. Apa maknanya? Ketika kemudian kita mengetahui motivasi orang berbelanja, motivasi orang order, motivasi orang beli itu adalah tidak lagi soal harga, tetapi motivasinya adalah unsur sosial.
maka berapapun dia akan beli, karena sejatinya dia adalah nawaitunya, niatnya itu adalah memberikan kontribusi kepada pesantren agar pesantren tetap bisa melakukan operasional dengan kemandirian ekonominya, karena dengan kemandirian ekonominya itulah kemudian pesantren mampu melahirkan sebuah lulusan-lulusan yang bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, motivasi itu yang harus kemudian kita ketahui. Kalau kita tidak bisa mengetahui, oh motivasi orang beli itu faktor apa, maka kita tidak akan bisa memposisikan produk kita itu pantasnya diberikan harga berapa dan cocoknya untuk pasar siapa. Nah, itulah kemudian riset menjadi sangat penting. Lagi-lagi saya sangat getol sekali mengedukasi teman-teman saya, utamanya ya, bahwa Anda sebagai pengusaha jangan mengabaikan faktor riset, karena bagaimanapun riset itu bukan monoton sesuatu yang rumit dan mahal. Sebenarnya riset itu bisa kita jalankan dengan biaya seefisien mungkin. Caranya adalah kita ya ketika bertemu dengan orang, kita ya semi wawancara, bertanya, perkembangan ini bagaimana dan sebagainya. Orang yang banyak bertanya, orang yang banyak hasrat ingin tahunya tinggi, dia cocok untuk mengembangkan sebuah usaha. Utamanya kalau dia seorang marketer, kalau kemudian hasrat ingin tahunya tinggi, maka dia akan cepat profesional sebagai seorang profesional marketer. Karena seorang marketer profesional tentu mereka tidak akan pernah mengabaikan yang namanya riset, termasuk pengusaha. Nah, pengusaha juga begitu, harus melakukan riset, baik riset mini maupun riset yang amat besar. Beda Pak Benny, riset mini dengan riset yang riset yang profesional itu sangat berbeda memang. Saya di sini akan coba sampaikan sedikit ya, bahwa apa sih kebutuhan riset ketika riset itu ada pada satu perusahaan besar. Maka kebutuhan riset bagi perusahaan yang besar itu adalah bukan lagi untuk menentukan siapa target pasar dan mau diberikan price harga berapa, bukan. Tetapi kebutuhan riset ketika itu diimplementasikan pada sebuah perusahaan besar, maka tiada lain adalah untuk ekspansi, pengembangan. Sebenarnya kalau saya ingin mengembangkan bisnis saya ini, cocoknya di daerah mana? Lalu kemudian di komunitas lingkungan masyarakat yang seperti apa? Nah, itu kemudian kebutuhan riset itu dimunculkan bagi perusahaan besar untuk mengembangkan. Tapi bagi perusahaan yang masih kecil, kebutuhan riset itu adalah untuk menentukan siapa target pasarnya, siapa komunitas masyarakat yang akan disasar, dan kita pantasnya untuk diberikan harga berapa. Nah, itu kemudian butuh yang namanya riset. Yang tadi bahwa saya sampaikan, jangankan soal bisnis, mau menikah itu juga butuh riset. Pak Benny kalau dulu mau nemuin calon mertua kan nggak kemudian ujuk-ujuk langsung menikah kan, tetapi kan melalui proses itu. Betul. Kan nggak mungkin kemudian kita tanpa riset. Itu kan juga ya lucu juga ketika kita mau datang ke calon mertua, kemudian kita bawakan makanan yang belum tentu mertua kita suka. Nah, itu kan jadi masalah lagi kemudian kan ya. Jadi sehingga harus riset dulu. Bagaimana untuk mengetahui kesukaan calon mertua, misalnya ditanya lah, biasanya suka makan apa gitu. Sehingga kita membawakan sesuatu itu sudah tepat. Artinya ini yang disukain gitu ya. Ini contoh-contoh kecil yang bisa saya sinkronkan dengan bagaimana kemudian pengusaha butuh yang namanya riset. Luar biasa Pak Heri, banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan pada EBC Talk malam hari ini. Meskipun ini yang perdana, tapi sudah kan kalau banyak sekali dagingnya. Mungkin sebelum saya simpulkan Pak Heri, saya sampaikan ke para pemirsa, mungkin bila ingin bertanya, ini saya beri kesempatan, silakan bisa diketikkan di kolom itu, nanti akan saya sampaikan kepada Pak Heri Cahyo Bagus Setiawan sebagai narasumber kita. Beliau ini adalah pakar dan juga co-founder dari EBC.
Ethno Business Consulting. Mungkin sambil menunggu kalau ada pertanyaan Pak Heri, tadi saya coba kumpulkan, ini keren banget ini. Dari sebuah riset, itu kita akan mengetahui potensi produk itu atau tidak pada suatu pasar. Melalui survei yang kita sampaikan pada mereka. Dan kecenderungannya, produk kita itu bisa diterima, tapi ada permasalahan di harga. Karena mungkin saat ini di pasar sudah terjadi persaingan yang sangat hebat oleh existing company, perusahaan-perusahaan yang sudah ada, yang gede-gede biasanya. Kalau kita langsung tanpa strategi dan mengikuti arus mereka yang bermain dengan harga murah, maka kita akan kebanting-banting dan ujung-ujungnya adalah kita akan menderita, rugi. Tadi sebuah strategi yang Bapak sampaikan, strategi eksklusif dengan mendesain kemasan, membranding, tadi yang saya tangkap, membranding produk Pak Heri sehingga lepas dari jebakan komoditas. Meskipun harga yang Pak Heri sampaikan itu berada di atas, tapi nilai-nilai yang lain yang pasar itu sangat layak untuk diabsorb harga tersebut. Pak Heri juga tadi sampaikan membuat segmen pasar dengan meluncurkan setelah menangkap banyak produk-produk yang berbeda untuk men-entertain, memuaskan pasar-pasar. Waktu itu langkah cerdas sekali kalau menurut saya. Dan terbukti produk-produk Pak Heri meskipun tidak lebih murah, tetapi bisa diterima sangat welcome oleh pasar yang di-create, pasar baru yang diciptakan oleh bisnisnya Pak Heri. Itu luar biasa Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Mungkin ada pingin yang mau disampaikan terakhir Pak Heri. Mungkin ini karena perdana, kita nggak terlalu lama. Kita coba kita akan sampaikan lagi. Siap. Ini ada ini ya, ada sesi kelas lanjutan ya Pak Beni ya. Di Ethno ini ya. Ethno ini karena saya dan juga Pak Beni ini kan kebetulan bersama-sama dalam mengembangkan Ethno ini ya Pak Beni ya. Untuk sekedar informasi ya kepada teman-teman semua yang menyimak acara ini, insya Allah saya akan diagendakan oleh Pak Beni menyampaikan 1 minggu 2 kali ya Pak Beni ya. Satu minggu dua kali. Siap. Nanti saya akan berbagi. Tentu temanya silakan nanti disiapkan. Yang isunya adalah isu-isu yang berkembang saat ini. Utamanya adalah terkait dengan bulan suci Ramadan, karena Ethno hadir ini kan karena untuk memberikan satu pencerahan di bulan suci Ramadan ini kepada publik, gitu ya Pak Beni ya. Ya betul. Jadi teman-teman semua, mungkin yang baru saja masuk atau yang keluar masuk, saya ingin menyampaikan 2 hal. Yang pertama adalah kita jangan sedikit pun punya pikiran bahwa riset itu tidak penting. Karena kita akan bisa berkembang, tentu kita akan orang berkembang kan tahu adanya informasi. Informasi itu kan bisa didapat karena apa? Melakukan sebuah riset. Nah, sehingga jangan sekali-sekali mengabaikan peranan sebuah riset, utamanya dalam melakukan aktivitas bisnis misalnya. Bahkan tadi sudah saya sampaikan, mau nikah pun juga butuh yang namanya riset. Kita kan tidak mungkin melakukan menikah itu dengan orang yang tidak sesuai dengan kriteria kita, sehingga riset itu dibutuhkan. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa riset itu adalah sesuatu yang amat sederhana sebenarnya kalau kita mampu untuk menyederhanakan, sehingga tidak ada pikiran lagi bahwa riset itu adalah sesuatu yang panjang, ribet, rumit, dan mahal. Karena saja sangat murah. Ketika saya berdiskusi dengan Pak Beni seperti ini, sejatinya kalau saya ingin menggali sesuatu terkait dengan potensinya Pak Beni, saya juga melakukan riset. Dan ini adalah riset yang amat sangat murah, karena automatically saya akan mendapatkan satu
informasi penting dari diri Pak Benny sehingga untuk bisa saya kembangkan. Nah, sehingga pertama ya kesimpulannya adalah jangan sekali-sekali mengabaikan atau menganggap bahwa riset itu tidak penting. Yang kedua, jangan ada pikiran bahwa riset itu adalah sesuatu yang panjang, ribet, mahal, dan melelahkan. Hal-hal yang monoton dengan laboratorium tidak. Karena riset sejatinya itu adalah sesuatu yang sehari-hari kita lakukan. Nah, nanti seperti apa riset dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam konteks Ramadan, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan kuliah malam berikutnya. Itu Pak Benny yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Heri. Saya ambil kesimpulan terakhir dari yang disampaikan Pak Heri adalah jangan abaikan riset. Yang kedua, riset itu murah dan mudah. Waduh, itu keren sekali. Loh, itu nggak tahu tiba-tiba ngomong kayak gitu saya. Ini karena mungkin suasana malam ya. Suasana malam itu suasana cerdas Pak Ben. Malam itu suasana cerdas. Oke, mungkin saya sampaikan lagi kepada para pemirsa. Kita akan menayangkan IG Live secara periodik. Tadi kalau sampaikan Pak Heri, jatahnya Pak Heri itu seminggu 2 kali. Minggu-minggu yang lain saya juga akan mengundang pakar-pakar hukum, pakar-pakar kewirausahaan. Insya Allah akan menghadirkan juga Pak Aris Kurniawan, sarjana hukum, sarjana ekonomi and HUM. Beliau pakar hukum dan pakar kewirausahaan dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Akan kita invite ke sini. Jadwal akan saya sampaikan di IG Etno Sukufuku, Etno Business Conference. Juga saya akan mengundang Pak Eko Sucahyo, ini pakar trainer kewirausasahaan, design thinking, agile, dan lain sebagainya. Kita juga akan jadwal di IG kita. Oh, ini ada Pak Eko masuk ya? Pak Eko juga masuk, Pak. Pak Eko juga masuk. Oke, wah saya lama nggak ketemu sama Pak Eko ini secara virtual. Itu keren, Pak. Nanti kita bisa sharing, berbagi ilmu, manfaat tidak hanya untuk kita, tapi para pemirsa yang mengikuti ini. Yes. Baik. Saya mengucapkan maaf ini kalau ternyata Pak Eko menyaksikan ini. Mohon maaf sekali, karena sejatinya saya ini kan belajar dari beliau, Pak Benny. Bisa aja, Pak Heri. Mungkin kalau nggak ikut live, ini masih terekam apa yang kita obrolkan ini dan bisa dinikmati oleh banyak orang Pak Heri, dan mudah-mudahan Pak Heri apa yang sampaikan ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, apalagi disampaikan di bulan Ramadan ini. Amin. Untuk para pemirsa dan kita semua. Terima kasih Pak Heri atas waktu yang diberikan. Jangan sungkan. Nanti saya berbagi ilmu lagi supaya mendapat manfaat yang lebih banyak lagi, Pak Heri. Amin. Terima kasih Pak Heri. Siap. Sama-sama Pak Benny. Saya ucapkan selamat malam. Nanti makan sahur yang pertama di bulan suci Ramadan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa atas ikut dalam IG Live kita yang perdana. Insya Allah besok kita akan menghadirkan Pak Aris Kurniawan, sarjana ekonomi, sarjana hukum, untuk membahas perihal hukum, perihal kewirausahaan, dan perihal BUMDes dan lain sebagainya. Topiknya akan kita share di IG Live. Tadi luar biasa Pak Heru Cahyo Bagus Setiawan. Beliau menyampaikan bahwa jangan abaikan riset, kemudian riset itu mudah dan riset itu murah. Sampai bertemu lagi pada ABC Talk yang akan datang. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.